Hai semuanya, selamat datang di Eksposisi Injil Markus bersama saya William Magelap. Di episode kali ini kita akan masuk ke poin tahun penulisan Injil Markus. Tapi kita pegang dulu prinsip ini, yaitu penanggalan yang tepat tidak mengurangi atau menambah kebenaran dari Injil ini ya. Karena kebenaran Injil Markus atau semua kitab Injil itu bersumber dari Yesus Kristus sendiri, bukan dari tanggal penulisannya. Tetapi untuk memahami konteks sejarah penulisannya, ini akan sangat membantu kita untuk lebih memahami ke dalam pesannya. Nah, berdasarkan tradisi gereja yang kuat yang sudah kita bahas di episode sebelumnya, di situ ada dua kemungkinan besar. Yang pertama, ini yang paling banyak dipegang ya, yaitu Injil Markus ditulis setelah kematian Petrus. Karena beberapa bapak gereja seperti Irenaeus dan juga Prolog Anti-Marcion menyatakan hal itu. Mereka juga menambahkan kalau Markus ditulis setelah kematian Paulus. Nah, kalau ini benar dan kita tahu dari sejarah bahwa baik Petrus maupun Paulus itu mereka mati menjadi martir di Roma di bawah pemerintahan Kaisar Nero tahun 5468 Masehi, maka penanggalan Markus jatuh di pertengahan tahun 60-an Masehi, sekitar tahun 65 sampai 68 Masehi ya. Nah, kenapa setelah kematian Petrus? Mungkin karena saat itulah gereja merasa sangat perlu untuk memiliki catatan tertulis yang permanen gitu dari kesaksian sang rasul utama setelah dia meninggal. Lalu yang kedua, ada juga kemungkinan istilah setelah kematian dalam beberapa naskah tua bisa juga berarti setelah kepergian. Artinya, Markus menulis setelah Petrus meninggalkan Roma, bukan meninggal dunia. Lalu beberapa tradisi mengatakan Petrus pernah mengunjungi Roma lebih awal di masa Kaisar Claudius tahun 41 sampai 54 Masehi. Nah, kalau ini kasusnya, maka Markus bisa jadi ditulis lebih awal lagi, mungkin di awal tahun 50-an. Sekarang ada petunjuk lain yang menarik dari hubungan antara Injil Lukas dan juga kitab Kisah Para Rasul. Kita percaya Lukas menggunakan Injil Markus sebagai salah satu sumbernya ketika dia menulis Injil Lukas. Nah, kitab Kisah Para Rasul ini diakhiri dengan Paulus masih berada dalam penjara Roma di Roma sekitar tahun 60 sampai 62 Masehi. Tetapi Lukas tidak menceritakan kematian Paulus. Dan ini menunjukkan kalau Kisah Para Rasul mungkin ditulis sebelum peristiwa itu, dan karena itu Injil Lukas yang menggunakan Markus sebagai fondasinya juga ditulis lebih awal. Jadi logikanya begini, kalau Lukas selesai sekitar awal tahun 60-an, maka Markus pasti sudah ada dan beredar lebih awal lagi. Dan ini mendukung penanggalan yang lebih awal untuk Markus. Dan ini hal yang sangat menarik ya, karena tidak satupun Injil, bahkan Injil Yohanes yang ditulis tahun 90-an, secara eksplisit menyebutkan atau menyinggung tentang kehancuran Yerusalem yang terjadi pada tahun 70 Masehi. Ya, kalau kita tahu, itu peristiwa yang besar ya, semacam tragedi yang besar yang mengguncang dunia Yahudi, karena Yesus sendiri sudah menubuatkannya dalam Markus pasal 13. Nah, sangat aneh kalau para penulis Injil yang menulis setelah peristiwa itu tidak menyebutkan sama sekali sebagai bukti bahwa nubuat Yesus tergenapi. Karena itu banyak ahli yang percaya kalau ketiga Injil sinoptik, yaitu Matius, Markus, dan juga Lukas, kemungkinan besar ditulis sebelum tahun 70. Karena ya mereka mencatat nubuat Yesus, tapi belum melihat penggenapannya. Dan ini juga mendukung penanggalan Markus di akhir tahun 50-an atau pertengahan 60-an Masehi. Jadi meskipun kita tidak bisa memastikan tanggalnya secara mutlak, tapi rentang waktu yang paling masuk akal adalah antara tahun 55 sampai 68 Masehi. Ditulis di masa gereja mula-mula, itu gereja masih muda, masih penuh dinamika, dan mulai menghadapi tekanan dari luar. Ini penting ya, karena saat kita membaca Markus, kita sedang membaca kesaksian iman yang masih segar dan begitu mendesak, yang ditulis untuk menguatkan orang-orang percaya yang mungkin baru saja kehilangan pemimpin mereka, entah itu Petrus atau Paulus, atau yang sedang bersiap menghadapi penganiayaan. Jadi, Injil Markus, dia lahir bukan dari masa tenang dan zona nyaman, tidak, tetapi dari masa yang penuh tantangan. Dan justru di tengah keadaan seperti itulah kabar baik tentang Yesus
hamba yang menderita dan bangkit bersinar paling terang.